Gue mau nanya dulu nih sebelum mulai ya. Lu punya duit 27 juta nih, kira-kira mau lu apain? Karena kalau lu jawabnya itu beli laptop, ya gue mau pastiin dulu. Lu tahu beneran apa yang akan lu dapat. Ini Acer Swift Go 14 AI Pro Edition, laptop buat mahasiswa dan karyawan yang super mobile dan harganya ya pas 27 jutaan. Gue udah pegang ini beberapa hari, udah gue tes juga dan worth it nggak sih sebenarnya? Tapi emang di kondisi ini kalau dihadapin sama teknologi baru tuh ya mau seneng, tapi agak mikir-mikir pasti. Makanya gue bantu lu aja, apakah ketika lu punya duit dan butuh laptop ini cocok nggak buat lu? Oke? Oke, pertama kita bahas desainnya ya. Kalau lu pernah lihat Swift Go 14 yang lama, jujur nggak akan kaget. Bentuknya mirip banget, bedanya cuma satu hal, logo AI di bagian belakangnya sekarang udah hilang, cuma garis melintang sama logo Acer Swift. Asli gua agak kegatel ya kenapa nggak pakai tipe font yang sama aja sih ya. Jangan pakai font branding masing-masing lah ya. Tapi ya ini masih tergolong aman lah, seenggaknya nggak ada tekstur lekukan-lekukan aneh atau ya aksen warna yang jadi heboh lah. Jadi nggak terlalu kerasa pamer gitu. Bodinya aluminium alloy, udah mil grade 810H juga, jadi secara build quality nggak murahan. Kalau kegencet di tas atau kena kondisi ekstrim di luar harusnya ini masih oke. Beratnya 1,12 kilo, ya tebelnya di 15,9 mm, yang mana ini tipe laptop yang lu masukin tas dan lupa kalau lagi bawa laptop. Buat yang tiap hari naik KRL atau commute ya, ini pasti yang bakal ngaruh banget. Engselnya buka sampai 140 derajat, tapi sayang banget belum bisa dibuka dengan satu tangan. Soalnya bodinya itu masih bakal ngangkat dikit. Ya minor sih, tapi ya itu worth buat tahu aja. Kalau buat keyboardnya ini enak, masih aman typing feel-nya, buat ngetik-ketik panjang seharian juga nyaman, dan key travel-nya pun kerasa pas. Ada backlit-nya juga dengan 2 tingkat brightness, jadi untuk di penggunaan ruang kurang cahaya masih aman. Layout-nya juga tanpa numpad, jadi cukup compact buat laptopnya. Touchpad-nya punya ukuran yang cukup luas, ada shortcut tambahan juga yang tinggal swipe kanan logo Acer Swift-nya buat mute mic, play pause, ganti lagu. Swipe-nya lagi itu bisa gunain buat fitur meeting-nya. Ini unik nih. Buat layarnya dia udah pakai panel OLED ya, udah 100% DCI P3, udah aman banget pakai ngedit foto ataupun video ya. Tapi sayangnya resolusinya ini masih Full HD dan 60Hz aja nih. Agak disayangkan apalagi di level harga segini. Ya, gue paham ini laptop bukan untuk main game ya, cocoknya buat dipakai kerja. Tapi kayaknya kalau udah di harga segini, gue rasa Acer harusnya bisa kasih layar yang lebih baik ya. Walaupun mungkin aja ketahan sama harga komponen ya yang lagi mahal, dan juga ya mata uangnya lagi sulit juga ya, kayaknya ya layar oke, refresh rate smooth itu kayaknya lebih baik enggak dulu gitu. Kan impresi awal juga sebenarnya ya. Makanya kalau bisa nih mohon banget ya dikonsider ya Acer ya. Cuma untungnya kayak langsung jawab aja gitu. Memang ini salah satu kekurangan kita. Mereka kasih lagi nih. Ini yang ada di video kalian itu adalah monitor tambahan cuy. External monitor portable 2 layar IPS yang bisa lu manfaatin taruh di setup kerja lu. Lu bisa taruh kayak begini atau dipasang ke Vesamon bisa, atau ya dibawa-bawa pun juga bisa. Uniknya monitornya ini ya ada dual tipe input. Lu bisa colok HDMI ke sini dan lu bisa juga gunain 2 layar yang satu, atau mau buat 2 layar yang berbeda pun bisa tinggal colok USB tambahannya lagi. Ini menarik, sesuaiin aja mas use case lu masing-masing, jadi dapat 3 layar tambahan. Ya 2 layar tambahan lebih tepatnya. Tapi ya ini kabarnya info promo launch-nya aja, yang mana itu monitor itu seharga 5 jutaan. Jadi hitung-hitung bisa ngurangin harga si laptopnya kan. Jadi makin menarik. Dan sama juga untuk portnya, untuk laptop compact ini Acer nggak pelit kasih portnya. Untungnya totalnya itu ada 4 USB, 2 USB-C dan juga 2 USB-A yang bisa lu pakai buat sehari-hari, tapi termasuk buat power port juga. Lalu ada juga satu port HDMI. Sayang untuk LAN portnya itu absen, tapi gua rasa udah jarang banget juga kantor-kantor atau kampus ya yang masih internet itu pakai kabel, minimal udah pasti pakai wifi kan. Jadi gua rasa untuk kebanyakan orang ya ini sih harusnya aman. Sama untuk audio ya ini sih tipikal laptop tipis aja, jadinya memang untuk dari segi bassnya itu ya cukup kurang rendang maksud gua, tapi seenggaknya udah cukup aman lah buat lu dipakai nonton-nonton biasa kok. Nah sekarang untuk bagian performance-nya,
Yang mana laptop ini gunain Intel Core Ultra 7 358H, which Panther Lake punya yang baru ya, generasi ketiga ultranya Intel. Dan kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya, ini kerasa nih bedanya. Nggak cuma performance AI-nya aja, tapi efisiensinya ya semakin gokil. GPU-nya itu dia pakai Intel Arc B390 yang dulu itu cuma sekedar penghias doang, sekarang udah makin oke performance-nya. RAM-nya 16GB dan SSD-nya yang dipakai di 1TB. Jelas spek kayak begini udah jadi paket komplit lah untuk sebuah laptop. Harusnya sih nggak ada yang perlu di-upgrade lagi, sesimpel SSD-nya juga. Laptop yang tinggal pakai aja sih, apalagi udah terinstall Windows di dalamnya. Dan dari performance kita dapat di sini ya, yang udah kita run Cinebench R23 sebanyak 10 kali, unplug itu rata-rata dapat sekitar 13.000 poin. Begitu lo colok charger langsung loncat ke 17.000 lebih. Jadi ada pembatasan performance yang cukup kerasa antara colok dan gak colok, tapi tetap performance tingginya itu ya saat lo butuh maksimal, dan itu pun kalau lo cek benchmark sintetisnya aja itu masih oke. Tapi penggunaan ngerender video di Adobe Premiere ini cukup menarik nih. Video Full HD aman dilibas, tapi untuk video 4K bisa asalkan nggak terlalu kompleks aja. Dan kita tes lagi saat nggak dicolok listrik, somehow untuk hampir beberapa pengetesannya itu cuma nunjukin perbedaan yang sangat sedikit dibanding render saat dicolok listriknya. Artinya tetap laptop ini masih bisa maksimalin performance-nya walaupun dia nggak colok listrik. Nggak asal tiba-tiba turun performance-nya buat ngejaga baterainya aja. Dan gue udah coba juga buktiin nyoba main game tanpa colok charger juga, dan hasilnya ternyata masih sama-sama asiknya asalkan lu setting grafiknya ya medium to low aja. Karena sekalipun full performance mesinnya keluar itu ya grafik high itu masih kurang pas lah untuk sebuah laptop yang nggak fokus ke sana. Bisa kok, bisa. Kemarin aja ada yang tes Black Myth Wukong pakai SSD-nya Intel itu dapat FPS yang lumayan. Tapi tetap ya ini laptop bakal lebih cocok kalau lu casual gamer yang emang sering keluaran mulu aktivitasnya, tapi tetap mau main di sela-sela kesibukan lu aja. Nah, seperti yang tadi udah gue mention juga ya, laptop ini punya daya tahan baterai yang cukup lama. Kita coba di Proscient local video playback, dia ini bisa tahan hingga 17 jam ya. Walaupun berbeda dari klaimnya Acer yaitu di sekitaran 22 jam. Ya dengan kondisi tes kita yang tidak terlalu terkontrol ini masih aman banget. At least all day baterai ini masih dapat. Dan seperti biasa untuk laptop modern juga ada fitur-fitur AI-nya. Dan Acer ini tergolong banyak sekali ya fitur-fitur yang disematkan. Dari webcamnya juga udah ada Visual Studio-nya. Jadi selain dari IR kamera yang bisa dipakai Windows Hello, penampilan yang jadi lebih baik ya. Terus juga ada Acer User Sensing 2.0, ini fitur penting juga karena bisa detect ketika lu nggak di depan laptop, jadi layarnya bisa mati, atau bahkan kalau lu udah meleng, layarnya itu bakal ngedip. Bahkan kalau lu gunain multi monitor pun bisa juga otomatis kursornya pindah ke layar satunya lagi untuk mudahin lu gunain mouse-nya. Plus ada Acer Assist nih, chatbot lokal ya Acer punya yang bisa bantu tanya-tanya lokal tentang laptopnya ini. Sama ada Acer QR Capture, jadi bisa juga ngebaca QR di layar. Tentunya juga tetap ada ya Acer Purified Voice sama Acer Purified View 2.0 untuk video call-nya ya. Ya lagi-lagi ada yang mungkin kepake, ada yang masih sekedar ada aja. Tapi lagi-lagi lu bisa cek ya ketika udah beli ya nanti. Tapi yang pasti wajib lu buka nanti yaitu adalah Acer Sense ya. Untuk personalize laptop lu ini, lu mau full performance atau mode santai bisa diatur di software ini. Jadi ya udah, kita masuk aja ke kesimpulannya. Apakah laptop ini menarik? Ya jawabannya tetap menarik. Tapi kita bahas dulu apa yang perlu dikonsider, atau mungkin komen dari gua aja barusan ya. Hal yang agak disayangkan dari Acer ini tuh ya sebenarnya dari segi layarnya aja sih. Dari level harga yang notabene udah nggak murah, Acer kayaknya kompromi di bagian ini. Yang menurut gua kalau bisa sih ya better jangan, karena kan ya layar itu salah satu inti yang sering banget dilihat ketika gunain laptopnya. Jadi kalau bisa sih ya dikasih resolusi yang lebih oke, refresh rate lebih oke juga biar lebih nyaman digunainnya. Jangan ikutin MacBook lah yang masih mainan 60 fps terus ya beberapa lininya gitu. Biarkan 60 fps itu buat laptop di bawah 10 juta aja gitu kalau bisa. Terus audionya ya tipikal aja. Bukannya jelek, tapi kalau lu biasa gunain laptop gaming pasti akan ternotis nih. Jadi sisanya untuk kedua solusi ini ya pasti antara lu pakai monitor tambahan yang tadi atau lu pakai monitor sendiri, dan juga audionya kalau bisa lu pakai headset aja kalau mau dapetin kualitas yang bagus. Sisanya ya udah aman kok. Paling yang gua suka tetap dari penggunaan Intelnya ini bener-bener memang lagi menarik sih. Performance sama efisiensinya itu makin tinggi, yang mana untuk sekelas laptop setipis ini udah nggak bikin pusing lagi. Ya dari sebelumnya juga udah oke lah, tapi makin lama ya makin dibuat pede aja ketika lu kemana-mana
tidak perlu pusing lagi yang namanya baterai dan performance yang lemot. Dipakai kerja aman, dipakai kuliah aman, dari sekedar ngetik-ngetik sampai conference pun udah bukan hal yang lu pusingin lagi lah. Laptop ini juga udah bundling ya sama sistem operasi Windows 11 dan juga Microsoft Office Home Student 2024 dan lagi collab juga sama Intel pula. Jadinya lu bakal dapetin gratis berlangganan 6 bulan Adobe Premiere Pro ataupun Adobe Creative Cloud Photography serta gratis 2 game yaitu Battlefield 6 sama Everwind. Ya penawaran ini berlaku hanya ya ketika lu redeem aja hingga tanggal 31 Juli 2026. Dan sampai situ aja, Acer juga ngasih lu ya rasa aman dan tenang juga karena ngasih ekstra garansi 3 tahun yang mencakup 3 tahun spare part, 3 tahun service sama 1 tahun Acer Accidental Damage Protection. Ya kita berdoa aja lah ya, semoga semuanya bisa kembali normal lagi. Biar semuanya itu bisa lebih masuk ke kantong kita. Dan Acer bisa makin pol lagi kasih ekstra fitur buat kalian nantinya. Ya tapi seperti biasa, apakah ini worth atau tidak sebenarnya balik lagi ke kalian karena kalian yang punya duitnya dan kalian yang pengen beli laptop. Ya atau mungkin kalau kalian masih bingung bisa aja diskusin semuanya di kolom komentar dan seperti biasa kalau mau beli langsung aja cek link di bawah ada di YouTube Shopping ataupun di deskripsi dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ini di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua di deskripsi dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.